Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, saudara, kita lanjutkan ngaji kita kitab Nashai'ud Diniyah. Sekarang sudah sampai bab tentang sifat-sifat orang mukmin, sudah lewat beberapa hari yang lalu dan kita lanjutkan beberapa tambahan-tambahan sifat yang mulianya. Baik, sebelum mulai kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dikaruniai Allah SWT rahmat, barakah, hidayah, suka ala hadinya wa ala kulli nati salih wa ila hadir Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadir Nabi Abdullah bin Alawi al-Haddad wa Zainal Abidin al-Idris wa jami'an satidina wa abaina wa ya'adul umatina Allah yu'ni darajatim fil jannah wa ta'ala nabi barakatih wa anwari ma'lum fid din wa ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Halo, masuk ya. Masuk ya. Halo, tes. Baca. Host perlu jadikan saya supaya bisa share screen. Baik, baik, kita lanjutkan sampai di halaman tentang ini. Minggu lalu sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma amaniyul maghfirah wa dukhulul jannah min ghairi sa'in dzalika yaf'alul ma'murat wa musari' fil khairat ma'a tarkil mahdhurat kemudian dibati sayyi'at fa huwa humkun wa gururun. Ya, ini minggu lalu atau sebelum ini kita sudah membahas tentang orang yang amaniyul maghfirah. Amani itu berangan-angan, maghfirah itu ampunan. Wa dukhul jannah berangan masuk surga. Ini yang saya maksud ini, yang dimaksud ini paling mudahnya kita cerna adalah orang-orang yang sudah kenal agama, orang-orang yang religius, orang-orang yang pikirannya menuju ke arah keagamaan gitu, itu ada sedikit, seringkali ada sedikit masalah, yaitu ya rupanya nggak terlalu menjalankan perintah Tuhan. Ini sebentar ya, banyak ini. Bisa dibantu untuk mute kan? Bisa ya. Ya, ini ada sedikit masalah. Masalahnya itu biasanya tidak melakukan makmurat, tidak menjalani perintah, bil khairat, tidak bersegera melakoni kebaikan, tidak segera tarkil mahdurat, meninggalkan yang dilarang. Kenapa kok begitu ya? Itu adalah apa istilahnya itu ya? Tantangan-tantangannya, challenge-nya justru di situ. Ya mungkin kita nggak banyak tahu tentang itu. Saya beri gambaran sedikit aja coba. Beberapa pemimpin ya, entah itu pemimpin level tinggi, level tengah, level sedang, itu kadang-kadang dia dipilih mungkin karena religius ya, atau memang dia orang religius ya. Tapi ternyata ya yang dipimpin tuh nggak dijalankan. Misalnya seorang kepala daerah ya, daerahnya itu ya tetap macet, tetap rungsep, tetap ruwet, rakyatnya tetap menderita, nggak apa-apa dia, tidak menjalankan apapun, duitnya daerah itu juga habis dan sebagainya. Suatu satuan pun begitu, satuan kerja atau sebuah unit, saya mau nyebut kementerian kok keduren ya, departemennya mungkin keduren ya, tapi ya bisa jadi semua level ini itu kadang-kadang orang-orang yang memimpin itu kalau misalnya religius itu biasanya tuh alon-alon waton kelakon, kadang-kadang malah alon-alon gak kelakon, mana begitu. Ini disindir oleh kitab ini, wa amanil maghfirah. Orang-orang yang religius itu memang angan-angan maghfirahnya tinggi sekali dan angan-angan surganya itu tinggi sekali. Jadi orientasi menuju ke sana tinggi, sayangnya dia tidak melakoni makmurat yang diperintah oleh Tuhan. Apa-apa yang harusnya direncanakan dengan baik dilakoni itu ternyata tidak segera dilakoni. Karena itu di sini diperintahkan, ayo yang dikerjakan. Musaritul khairat, ayo segera dilakoni. Kalau sudah punya rencana baik, lakonilah. Makdurat. Yang larang-larangan itu, ayo tinggalkan. Ini ternyata enggak.
Saya kaget kadang-kadang itu menulis, loh ini kan termasuk larangan. Bapak kok kenapa kok korupsi sih? Kenapa kok Bapak menerima gratifikasi? Kenapa kok melakukan yang kayak ini jelas-jelas dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh undang-undang aturan juga dilarang. Kenapa kok dilanggar? Gitu. Tapi anehnya si pelanggar tadi memang orang-orang yang betul-betul orientasinya akhirat itu apa namanya? Ya religius gitu lah ya. Kita sebut aja religius. Nah, ini agak aneh ini. Kadang-kadang nggak terlalu religius itu malah jadi kemaksiatan misalnya di berantas benar. Ya katakanlah di suatu daerah itu ada lokalisasi besar. Itu yang bisa menutup beneran itu kadang-kadang bukan orang yang religius itu. Ada tempat-tempat yang biasa pakai narkoba. Itu biasanya tetap ada. Ya yang justru orang yang tidak religius itu bisa membasmi, menutup dan menghalaunya. Ini kadang-kadang kontradiktif seperti ini terjadi. Apa kontradiktif itu? Paradoks ya. Ya ada paradoks ini kadang terjadi. Nah, disinilah fenomena itu dibahas bahwa ternyata mereka ya itu saking amani terhadap magfirahnya, jadi sok merasa dia itu suci, dia itu gak punya salah, sok dia itu sudah ada berada di surga, sok dia merasa orang-orang yang sangat pasti masuk surga. Jadi dia rasa-rasen bekerja itu sudah kepilih atau sudah dipilih, ternyata dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ini di level apapun, level apa, maupun di level bawah. Kadang-kadang suatu organisasi, suatu institusi, entah itu kampus, entah itu perusahaan, entah itu ya level-level kepemimpinan di level apapun. Seringkali itu begitu beliau-beliau ini orang-orang yang kita harapkan ini ternyata nggak lapo-lapo, tidak melakukan apapun. Mahdurat pun diterjang, padahal itu adalah larangan Tuhan. Harusnya itu diselesaikan. Kemudian Nabi Sayyid, kesalahan-kesalahan pun malah berani nerima-nerima yang mestinya haram itu diterima. Ini biasanya tergoda oleh memang statusnya orang itu merasa itu sudah dekat dengan Tuhan, merasa dia nggak mungkin nggak masuk surga, merasa nggak mungkin dia itu dosanya disiksa, pokoknya diampuni pasti gitu. Ya, ini diingatkan bahwa hukum pun bururun itu ya perbuatan bodoh sebetulnya itu. Karena itu adalah godaan-godaan dari setan. Wa may yattakhidhu syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Nah, ini minggu lalu sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian mungkin karena takut-takut terjadi kesalahan nggak lapo-lapo akhirnya. Nah, ini kan diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat ini 53 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtadibuna kabairul ismi wal fawahish. Ini saya tampilkan sekalian ayatnya di surat An-Najm ini. Summa wasafallahu alladzina ahsanu biqauli ta'ala. Allah Ta'ala memberi sifat orang-orang yang baik itu dengan firman alladzina yajtadibuna kabairul ismi. Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Wal fawahish, perbuatan yang keji yang tidak pantas illal lamam, kecuali ada salah-salah kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguh Tuhanmu itu maha luas pengampunannya. Ya, ini sudah dibahas juga pada kesempatan sebelumnya. Kalau sudah punya rencana, dilakonilah. Silakan. Yang penting Anda tidak melakukan kabairul ismi, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Nanti kalau ada salah-salahnya gimana? Mesti salah itu mesti akan muncul. Karena itu kalau sudah punya rencana baik ya, jalanilah. Nggak usah takut ada kesalahan-kesalahan. Nanti kesalahan-kesalahan itu biasanya pasti akan muncul dan itu mudah untuk diampuni oleh Tuhan, mudah juga untuk diselesaikan. Di ayat lain sebutkan lain ada inta jeda dibuka idul ismi. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum, nanti akan dihapus dosa-dosa kecilmu itu. Memang kayaknya sih akan ada aja salah-salah itu, tapi nggak apa-apa. Misalnya kita menolong anak yatim, menolong fakir miskin, itu sebuah perbuatan yang sangat mulia yang dilakoni. Tapi nanti akan ada salah-salah sedikit, salah kecil. Apa salah kecil itu ya? Misalnya, ya paling gampang kalau kita ibadah di musola, di masjid misalnya, kita rajin jadi imamnya masjid misalnya. Rajin sekali jadi imam masjid. Itu ya baik, tapi tetap ada salah-salah kecilnya apa? Itu biasanya akan memutus regenerasi. Anak-anak mudanya nggak dapat kesempatan untuk bisa ngimami. Teman-teman yang rajin ngadzan itu kalau diganggu
Semasa diganggu itu diambil kesempatannya oleh teman-teman yang lain untuk adzan, itu gak suka dia, itu jatahku itu. Ya, antara dia istiqomah sama antara dia tidak mau diganti orang lain. Itu ya mesti ada salah-salahnya gitu. Bahwa kita memberikan makan dengan ini misalnya disodakoi beras misalnya banyak 1 kintal atau 1 ton misalnya, ya baik aja, tapi pedagang-pedagang beras di situ akhirnya kan nggak laku, itu bisa jadi begitu. Mesti ada hal-hal kecilnya, karena itu jangan terganggu oleh hal-hal kecilnya itu. Kalau punya rencana besar, rencana baik, ya jalani aja. Yang penting itu tidak kafairul ismi, yang penting tidak al-fawahish, yang perbuatan-perbuatan keji. Ini memberi kesempatan kita, karena mungkin bisa jadi orang-orang religius tadi itu ketika dia mendapatkan amanah, mau ngelakoni sesuatu itu wedi salah, takut salah, takut salah, takut salah. Akhirnya nggak lapo-lapo, diem aja, tidak melakukan tindakan apapun. Padahal itu diharapkan oleh masyarakatnya, termasuk mungkin yang levelnya keluarga, diharapkan keluarganya. Kok nggak segera diputuskan, Pak? Yang nggak enak. Nah, itu. Saya ambil contoh dulu apa itu tentang waris ya, bagi waris. Ini baru meninggal dunia, apakah apakah dibahas tentang waris itu sekarang juga? Oh, gak enak kan baru meninggal dunia, nanti kita dikira cinta dunia, enggak dikira enggak apa jenenge, enggak hormat kepada yang meninggal. Enggak, padahal itu harus memang cepetan itu. Kenapa? Kalau enggak cepetan dibagi, ya setidaknya pembagiannya itu secara tertulis di kertas lah ya. Itu nanti makin lama makin sulit, makin enggak enak, makin enggak enak. Misalnya ada yang sampai bertahun-tahun enggak dibagi-bagi. Kenapa? Sungkan, sama-sama enggak enaknya. Ini soalnya tanahnya begini, posisinya begitu, jumlahnya begini. Makin lama makin enggak enak. Tapi kalau dia segera menetapkan, maka enggak enak itu bisa jadi cepat selesai. Daripada nanti permusuhan besar. Betapa banyak orang meninggal dunia meninggalkan harta, tapi anaknya, turunnya, cucunya, atau familinya tidak segera membagi si waris itu, tapi merasa nggak enak, akhirnya nggak bisa bersilaturahmi. 2-3 pihak ini kadang-kadang nggak sampai nggak bisa silaturahmi, sampai bermusuhan karena masalah waris. Banyak sekali antar keluarga itu ternyata nggak bisa ketemuan hari raya karena risih tentang waris. Ini dikuasai keluarga A, keluarga B nggak dapat bagian, atau keluarga C dapatnya sedikit, sehingga nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena ada ketidaktegasan pada saat pembagian waris itu dilakukan. Harus tegas. Nah, kalau tegas kita enteng. Ketemu dengan siapapun nyaman. Gitu. Jadi, mohon maaf ini kadang-kadang orang terlalu hati-hati itu mengakibatkan efek-efek besar di belakangnya itu nggak bisa terkendali, jadi rusak. Baik, saya lanjutkan di sini. Kalau ada salah-salah kecil, illal lamam itu biasanya pasti ada. Jadi dalam tindakan apapun, itu mesti ada kesalahannya. Tapi jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil itu mencegah kita dalam melaksanakan niat-niat baik kita. Ya, sampai pergi ngaji misalnya keluar kota misalnya, itu ya baik-baik aja. Tapi kan tinggal orang tua yang di rumah, yang mestinya butuh dirawat. Ya, mesti ada salah-salahnya gitu. Yaitu kita carikan solusi-solusinya. Ya kita di dalam membuat apa namanya itu ya, ketegasan di lingkungan kita misalnya itu ya bagus banget membuat keputusan-keputusan besar, tapi mesti ada teman-teman yang akan tersiksa. Saya pun kadang membuat sebuah rencana besar yang sangat bagus sekali, itu menyenangkan banyak pihak, itu jutaan orang senang, tapi karyawan saya, pegawai saya itu ada yang sampai harus lembur, padahal ketika lembur itu harusnya dia di rumah menjaga istri yang sakit misalnya, atau anaknya yang perlu diantar sekolah misalnya. Jadi bisa aja itu sesuatu yang gini itu ada dampak atau impact-nya di tempat lain yang merugikan. Tapi kalau nggak dijalani ini gimana? Mempertimbangkan yang ini tadi. Ya nggak jadi-jadi akhirnya. Nah, karena itu ini diingatkan ya sudah, kalau punya rencana al-khairat musari'at, segera dilakoni, dijalani. Nah, demikian kita lanjutkan lagi ngaji kita di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai sini ya kemarin ya. Itu sudah selesai kita bahas. Kemudian dilanjutkan tentang
Itu ini. Maqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Mu'minun wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'min. Ini disebutkan tentang kaum mukminin kok surat Al-Mu'min, maaf. Di ini surat Al-Anbiya ini. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Ini diceritakan bahwa Nabi Musa, Nabi Harun itu diberikan Al-Furqan, Diya'an, wa Dzikron. Jadi wahyu dari Allah Ta'ala. Yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun itu statusnya biasa seperti statusnya Nabi lain. Kalau mendapatkan wahyu itu statusnya adalah Furqanan untuk pembeda. Mana yang hak, mana yang batil. Wadiyaan itu sebagai lampu penerang cahaya petunjuk. Sehingga ada inspirasi, ada arahan untuk menuju kemana. Yang ketiga dzikron itu peringatan. Jadi memang fungsinya ya tiga itu. Menjadi keputusan pembeda, kemudian menjadi arahan, dan kemudian menjadi peringatan. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Ya, ini orang-orang yang takut akan siksa Tuhan, yakhshawna bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Mereka sedang mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan siksa Tuhan mereka. Oh, maksudnya begini, di surat Al-Anbiya ini alladzina yakhshawna rabbahum, mereka itu takut kepada Tuhannya. Nun sewu, takut ini seringkali dimaknai takut seperti takut macan, takut binatang buas, betul. Yang dimaksud takut kepada Tuhan itu takut kita seperti kepada orang tua, takut kepada guru, takut yang bersifat takdim, sungkan. Nah, kalau kepada Tuhan itu ada rasa sungkan. Bil ghaibi, meskipun kita itu nggak bisa melihat kepada Tuhan dengan mata kepala. Ini adalah sifatnya orang yang mukmin. Orang mukmin itu mesti sungkan kepada Allah Ta'ala. Kalau melakoni kebaikan itu apakah pengen surga? Apa karena takut neraka? Betul. Bukan karena itu. Nah, saya sungkan kepada Allah Ta'ala. Saya dikasih nikmat segini banyak kok saya diamkan. Saya harus lakukan ini. Sungkan sama Allah Ta'ala. Misalnya ada kemaksiatan. Enggak saya lakoni lah. Sungkan saya sama Tuhan. Masuk saya kok ngelakoni gituan. Udah disalahkan Tuhan. Enggak boleh kok dilakoni terus. Sungkan saya Tuhan. Itu namanya yakhshawna rabbahum. Wa hum minas sa'ati musyfiqun, dan mereka juga merasa takut akan siksa Tuhan mereka. Ini dia terhadap hal itu sungkan betul ya. Ya, kesungkanan ini yang menjadi semangat kaum mukminin. Wa qala aidan fihim, dalam firman yang lain, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum la sabiqun. Ya, ini sifat-sifat orang mukmin seperti itu. Sungguh orang-orang ini khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka itu sangat sungkan, takut kepada Tuhannya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Terhadap ayat-ayat Tuhan mereka itu iman. Ya, ini iman terhadap ayat Tuhan ini saya juga kepingin memberi penegasan sekarang ini ya. Makin hari makin banyak yang meragukan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ngerti kenapa teman-teman yang sudah baik-baik aja pergi ke luar negeri, pulang-pulang itu jadi sudah nggak percaya Allah Ta'ala. Kayaknya di luar negeri ketika mereka hubungan dengan orang-orang modern, ternyata cara berpikirnya pun ikut berubah. Bukannya mewarnai, malah diwarnai. Akibatnya banyak yang terus meninggalkan agamanya. Maklum di negara-negara makin modern itu sudah makin tidak peduli terhadap agama. Makin tidak peduli terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi terhadap ayat itu kadang meragukan. Enggak, sudah. Ini ayat-ayat ini adalah tulisan-tulisan orang dulu. Ini mirip-mirip cerita zaman kuno ya. Nabi kan mesti diajakkan seperti itu. Asatirul awwalin wa illa asatirul awwalin. Ini dongeng-dongeng orang kuno. Ini seperti itu juga sekarang ini. Lagi rame. Nah, bukan begitu. Harusnya kita tetap terhadap ayatnya Allah itu iman. Bahwa ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu teman yang jadi dosen di kampus yang terkenal lah ya, yang paling bagus di tanah air kita, ditanyai oleh mahasiswanya, kalau ayat itu dari Tuhan, sebentar,
Kalau kalau ayat itu dari panjenengan Bapak Ibu dosen atau Pak Kiai kepada Nabi itu masih ada urut-urutannya. Oke, bisa kita runut urutannya. Tapi dari Nabi ke Tuhan ini gimana ya urutannya ya? Kira-kira sah nggak itu? Kira-kira benar nggak itu? Emang dari Tuhan? Ini pertanyaannya, apa cara kita membuktikannya dari Tuhan? Sebenarnya sih yang model-model seperti ini juga banyak ditanyakan sebelum-sebelumnya. Malah kadang kebalikannya, gue dari Tuhan oke lah. Tapi dari Tuhan kepada Nabi oke. Tapi dari Nabi ke kita itu benar nggak urutannya itu? Nah, ini perlu kami sampaikan, dapat kita jelaskan ya bahwa contoh-contoh ini sebentar. Nah, contoh-contoh pertanyaan seperti ini biasanya muncul karena terlalu banyaknya bisikan-bisikan bahwa ini mesti kita ragukan ini. Jadi mulai meragukan agamanya sendiri. Gini, suatu informasi ketika disampaikan melalui suatu jalur, kemudian ada informasi yang sama disampaikan melalui jalur lain, itu hampir pasti mesti ada distorsi. Kemudian kalau jalurnya itu berbeda lagi, distorsi lagi. Sumbernya berbeda lagi, distorsi lagi. Distorsinya banyak sekali. Nah, di dalam penyampaian ini, dari kalimat yang berbeda atau dari poin yang berbeda, distorsinya lebih besar lagi. Nah, ini kan enggak. Al-Qur'annya 30 juz ini mulai zaman kuno sampai zaman sekarang ini enggak ada perubahan. Ya itu saja sudah. Dan kemudian isinya, pemaknaannya juga itu juga. Dan kemudian antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada kontradiksi. Ayat 1 dengan ayat 2 sampai ayat ke-6666 itu nadanya sama, temanya sama, kepada hal ketuhanan juga sama. Kemudian apakah ada konflik antara ayat 1 dengan ayat yang lain? Hadis ini dengan hadis itu. Semuanya saling menjelaskan. Nah, kalau itu disinilah letak kepastian bahwa ini adalah dari sumber yang sama dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ini kalau emang bukan dari Tuhan, misalnya itu adalah dari tulisan seseorang dan seseorang dan seseorang dan seseorang yang lain, dan saya akan ada kontradiksi, akan ada perubahan-perubahan makna, akan ada perbedaan persepsi dari satu ayat dengan yang lain. Ini akan sulit dipertemukan dari dua miskonsepsi ini. Apalagi ini sudah 1440 tahun. Ya 1444 tahun yang lalu sampai hari ini. Itu pasti akan banyak sekali yang nggak sama. Ini kan enggak. Ayat-ayat semuanya itu saling mendukung. Hadis-hadis juga mendukung ayat tersebut dan saling mendukungnya. Padahal hadis jumlahnya ribuan, 600 ribuan. Ternyata semuanya saling support. Nah ini nggak mungkin kalau kita anggap sebagai sumber yang berbeda. Pasti sumbernya adalah satu. Itu paling gampang penjelasannya. Karena itu dengan penjelasan yang logis seperti ini, insya Allah tentang keimanan terhadap ayat Tuhan itu tetap terjamin. Nggak sampai ada kontaminasi itu dari orang lain. Bukan. Ini saya lanjutkan lagi. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka terhadap Tuhannya tidak syirik, tidak menyekutukan Tuhan. Walladzina itu nama atau qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nah, mereka juga mudah untuk memberikan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Gampang sedekah. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam hal kebaikan. Wa hum la sabiqun, dan mereka juga menjadi orang yang gampang melakukan itu, jadi pendahulunya. Kemudian walamma su'ilat Aisyah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala walladzina ya'tuna ma ataw qulubuhum wajilatun. Oh, belum bisa melihat langsung ya. Ini saya share screen dulu. Bisa juga di-download sendiri. Bisa juga di-download sendiri. Itu. Walladzina ya'tuna ma ataw qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Takut itu ya tadi saya sebut sebagai sungkan. Itu yang katanya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tanya kepada Rasulullah, "Ahu anna rajul yazni wa yasrik summa yakhafu?" Sebentar Rasulullah, apakah orang yang seperti takut itu orang yang biasa zina atau biasa mencuri sehingga dia takut? Lah, enggak. Bal huwa rajul, bahkan dia itu orang yang yusolli wa yasum. Dia sholat, dia puasa, wa yatasaddaqu dan sedekah. Wa yakhafuna alla yaqbalu minhu. Hanya saja dia itu takut tidak diterima. Ini ada
sedikit tambahan ini, model-model takutnya itu karena harus hati-hati, jangan sampai keliru gitu. Ketika sholat pun hati-hati, jangan sampai ada yang membatalkan. Model-model hati-hati begini itu adalah model-model orang-orang yang beriman. Kemudian walamma wasafallahu ba'du a'da'i wasafahum bil ghururi wa tamanni faqala an wahid minhum. Kemudian tatkala mensifati musuh-musuh Allah, ini musuh-musuh Allah ini berarti orang yang memang menyatakan musuh kepada Tuhan ya, yang tidak menjalankan yang diperintahnya atau melawan terhadap Tuhan. Wasafa gururi. Mereka biasa disifati dengan gurur. Gurur itu tertipu, atamani itu punya angan-angan kosong tadi ya. Itu apa istilahnya tadi? Sok ya. Sok. Faqala an wahid minhum disebutkan wala irriditu ila rabbi lajidanna khairam minha munqalaba, surat Al-Kahfi ini. Jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanmu, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik. Munqalaba, daripada kehidupan itu. Jadi dia merasa sebagai orang yang sok suci, sok hebat, kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Kalau aku ini, dia coba kita nono ya, nanti kalau aku sama kamu ketemu, di akhirat mesti aku yang paling mulia daripada kamu. Ya sok-sok suci ya. Wanzur dzalika ila jumlati fi qissatil allati hakaha Allahu anhu wa an abdi as-salih fi qouli ta'ala aqrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadima jannatayn min a'nabin wa hababna min جنتين من أعناب وحففنا بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Di sini ada kisah yang diceritakan Allah Ta'ala tentang orang yang soleh. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seseorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan di antara kedua kebun kami buatkan ladang. Di surat Al-Kahfi ini ya. Memang problem sok-sok ini akan ada terus-menerus. Karena itu kita disuruh hati-hati di sini, diingatkan. Allah Ta'ala an akhar minal a'dail magrurin la'u tayanna lau wa walada. Nanti saya akan diberikan harta dan diberikan anak, yakni fil akhirat, di akhirat. Ini maksudnya di luar kebanggaan. Ya, namanya keluarga besar itu, walada. Ya, konteks Arab ya. Itu mereka membanggakan. Oh, nanti kalau ketemu di akhirat pasti sugihan aku kamu daripada kamu tuh sugihan saya ya. Sugi bondo, ya sugi keluarga, sugi kebanggaan ya. Bil akhirah. Fakadzabahullah. Padahal orang yang demikian ini, orang yang sombong itu justru didustakan oleh Allah. Wa tawa'adahu fil azab, justru malah diberi adab yang lebih. Wa qala ta'ala an akhir minhum wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Sama seperti itu tadi ya. Ini di surat Al-Fussilat, surat Fussilat ayat 50. Fanzur al-an rahimakallah, maka perhatikanlah sekarang ini rahimakumullah kalian semua, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bi ayyi syai'in wasafallahu ahbabahu wa awliya'ahu wa baghdha'ahu wa a'da'ahu. Nah, disinilah perbedaan besar antara orang yang disifati Allah sebagai dicintai dan dimusuhi. Disifati sebagai aulia dan sebagai musuh. Aulia itu teman ya. Ya wong yang Gusti Allah. Wa a'da'ahu dan yang musuhi oleh Allah. Fa bi ayyil fariqaini iqtadait wa tashabbahta kunta ma'ahu. Nah, dari golongan yang mana Anda ikut, dari golongan mana Anda menyerupakan diri, kunta ma'ahu, maka kau akan ikut di kelompok itu. Fa inna min tashabbuh biqaumin fa huwa minhum. Fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kama warada, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Hadirin saya hormati, memang dalam kondisi seperti ini ada dua kelompok besar ini. Kelompok orang yang mukmin dan tidak mukmin, yaitu orang yang kita sebutkan tadi, yang dicintai Allah itu modelnya begini, yang tidak cintai Allah modelnya begitu. Nah, kita dibiasakan untuk memilih. Repot juga ya kalau kita melakukan pemilihan terhadap itu, tapi memang harus memilih. Yang enggak itu ya enggak, ya, yang memilih itu nanti akan diserupakan kepada itu. Saya merasa ya kadang-kadang pilihan-pilihan itu samar. Nah, ini karena itu butuh belajar benar. Mana? Karena kadang-kadang ada dua orang ya, kadang-kadang sok-sok memimpin. Ya, ini sok baik, sok religius gitu ya. Ternyata dia ya itu mbateni, ternyata dia merugikan negara, kadang-kadang dia merugikan masyarakat, merugikan rakyat.
merugikan orang banyak. Dengan kalimat-kalimat yang indah yang dia sampaikan itu seakan-akan ya, padahal itu dibaliknya merugikan. Nah, orang yang demikian ini kalau sampai kita nempel ke situ, maka tindakan demi tindakannya itu mengarahkan kita kepada neraka sebetulnya. Tapi kita nggak kerasa omongan-omongan yang indah-indah itu tasyabahat itu. Baru kita menyerupakan diri ke itu, ya, tindakan-tindakannya, omongan-omongannya, ya lama-lama nggak kerasa akan tergeser ke sana. Ini ya sekaligus pengalaman pribadi juga. Saya ketemu dengan berbagai kelompok tadi itu. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tabayyana laka an malaikatillah wa anbiya'i wa ibadis sholihin. Dan dijelaskan oleh Allah untuk kalian tentang malaikat-malaikat, para nabi dan hamba Allah yang soleh. Annahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, di mana karakter mereka itu adalah bersegera di dalam kebaikan. Jadi saya sampaikan kalau punya rencana baik, langsung sudah dilakoni, segera dilakoni. Wa annahum lazamuna li solihil amal. Dan para anbiya, para solihin ini kalau punya amalan soleh itu mereka konsisten melaksanakannya. Walaupun nanti banyak godaan. Apa godaannya? Ya banyak, dengan godaan harta, kadang ada godaan jabatan, kadang godaan tekanan, intimidasi, itu banyak sekali. Tapi kita mesti harus tetap lazim, tetap konsisten. Wamjanibu nali sayyati wazzalan, dan menjauhi keburukan dan dosa-dosa itu. Ma'al khawfi minallahi wajal, dengan dasar takut kepada Allah. Baik, dari karakter-karakter tadi, yusari'una, mulazimuna, mujanibuna, itu ujung-ujungnya adalah diberikan inisiatif strategis berupa khauf minallah. Ada rasa sungkan kepada Allah. Udah ini. Jadi mungkin kita nggak perlu nuduh-nuduh siapa itu yang disebut tadi sebagai religius, tapi kok nggak mau nyebut gay, nggak usah gitu. Ini ditempatkan diri kita aja. Kalau kita termasuk yang itu, kita ini sudah belajar agama, tapi kok saya tetap nekat seperti ini. Kita ini sudah belajar agama, tapi kok pelanggaran-pelanggaran tetap dilakoni. Ini diingatkan. Ayo, inisiatif strategisnya itu apa? Khauf minallah. Khauf minallah, sungkan kepada Allah. Sebentar. Bocor di bantu dong, mute. Sudah saya mute-kan aja. Ya, rasa sungkan kepada Allah. Baik, hadirin, mungkin nggak banyak ini ya, tapi dari cerita panjang ini berbagai ayat selalu di ujung-ujungnya ada min khosyatillah, ma'al khawfi minallah, wal wajali wasyafqi yushfikun, dan sebangsanya. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang sama, yaitu merealisasikan rasa sungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau kita sudah mau menuju ke arah sungkan, lainnya itu jadi beres. Contohnya Robi Adawiyah itu ketika debat sama Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau menyatakan kepingin ya memadamkan api neraka dan kepingin menghancurkan surga. Kenapa begitu? Karena dia sendiri kalau berdoa itu, ya Allah, kalau emang saya ini ibadah karena takut neraka, atau ibadah ini karena kepingin surga, biarkanlah neraka itu saya aja di sana. Semua hambamu jangan ada yang masuk neraka. Tak ijainin rokok itu, tanggoni dewe. Dan kalau karena ingin masuk surga, biarlah saya itu jangan pernah dimasukkan ke surga. Karena tidak pantas bagi saya menjadikan engkau sebagai wasilah atas tujuan menuju makhluk. Bagaimanapun surga dan neraka kan makhluk. Nah, Allah Ta'ala itu kholik. Masa menuju ke kholik, tapi ternyata yang dituju sungguhnya adalah makhluk. Berarti kholiknya itu sekedar wasilah, perantara. Ini mungkin agak sulit, tapi kita mesti paham bahwa banyak orang ternyata ingin masuk surga sehingga sholat. Banyak orang takut masuk neraka sehingga taubat. Sehingga mendekatkan diri kepada Allah. Nih, yang dituju berarti apa ini? Surga. Dan surga itu makhluk. Yang dituju apa ini? Neraka. Neraka itu makhluk. Nah, caranya ternyata dengan mendekatkan diri kepada Kholik. Ya, tentu tidak fair dong. Masa
targetnya itu adalah makhluk dengan menggunakan wasilah kholik. Ya, saya dari yang tentu sederhana aja. saya kepingin kerja di perusahaan itu. Perusahaan itu bagus sekali. Caranya bagaimana? Saya tak rajin ibadah kepada Allah sajalah. Saya mau sholat. Gimana ya? Itu ya. Bayangkan, kita mau PDKT kepada Allah SWT yang kholik ini. Ini demi bisa masuk ke satu perusahaan yang itu adalah makhluk. Harusnya kan kholik itu targetnya, makhluk itu wasilahnya. Ya gitu kan. Makhluk itu wasilahnya, kholik itu targetnya. Ciptaan Allah adalah sebagai wasilahnya, perantaranya, targetnya adalah menuju pada Allah SWT. Tapi betapa banyak di antara kita kalau punya kebutuhan, kita baca sholawat, kita baca tasbih, kita baca tahlil, kita laksanakan sholat sunat. Yang ternyata itu adalah dipakai perantara, bahasa kasarnya nyogok kepada Tuhan, supaya bisa mendapatkan cita-cita yang kita inginkan itu. Yang itu adalah makhluk. Ya, tentu ini nggak pantas ini. Ya, terus gimana kita selama ini kan gitu? Ya kalau selama ini kita gitu, sekarang coba kita revisi sedikit lah. Yang direvisi apanya? Ini targetnya. Yang direvisi targetnya yaitu kita memang menuju kepada Allah SWT. Gitu. Gimana ya Dirin? Yang kita revisi adalah targetnya itu sekarang Allah Ta'ala. Jadi wasilah dan goyah. Goyahnya Allah Ta'ala, wasilahnya itu amalan-amalan tadi. Gitu. Jangan dibalik. Cita-cita ini adalah wasilah menuju goyah Allah Ta'ala. Jangan dibalik. Ini dibalik ini biasanya Allah Ta'ala jadi wasilahnya. Goyahnya adalah keinginan-keinginan makhluk ini. Ini yang sudah nggak pantas ya. Sudah saatnya kita harus merevisi, mereaktualisasi, reorientasi yang sedang kita jalani saat ini. Jangan lantas sudah lama belajar tapi tetap aja ujungnya kita masih bukan kepada Allah SWT. Baik, kita lanjutkan kita. Ini untuk bisa naik kelas memang agak berat ya, harus ada belajarnya. Ini memang perlu konsentrasi ini beberapa nggak konsentrasi ini sambil lihat sana lihat sini. Ya. Jadi pada ayat tadi ujung-ujungnya biasanya tetap diakhiri dengan musfikun. Kemudian apa ini misalnya khauf minallah gitu. Kenapa kok begitu? Karena dasarnya itu harus karena sungkan kepada Allah SWT, itulah Allah Ta'ala. Sehingga kalau misalnya ada makhluk tidak kita tolong, itu kita sungkan. Ini makhluknya Allah Ta'ala, ini kok tidak kita tolong. Misalnya ada tujuan baik, ini tujuan sudah ditetapkan Allah Ta'ala sebagai hal baik. Saya juga diciptakan menuju ke situ. Kok nggak saya lakoni? Sungkan saya sama Allah Ta'ala. Lakoni akhirnya. Itu. Ini diamanati Tuhan punya anaknya ini harus dirawat dengan baik. Bukan ke arah situ, sungkan. Ada sungkannya pada Allah Ta'ala. Ya, memang beda sih kalau tidak karena itu. Saya ambil contoh misalnya ya ada seorang ibu merawat anaknya. Terus katanya ibunya itu, aku merawat sampean ki ya sing apik ya. Nang aku ya, aku kan ngerawat sampean. Tadi sampean sing apik juga ke aku ya. Itu kayaknya merawatnya ke anak itu, baik ke anak itu karena berharap supaya anaknya baik ke dia. Dan dia berharap nanti kalau sudah besar bakal ikut anaknya. Jadi bukan karena target itu. Ya baiknya itu kan ada tujuan lain. Bukan kepada anak itu tapi kepada dirinya sendiri. Itu yuk gak enak anaknya akhirnya kan. Gak enak. Nah, sama ketika anak buah misalnya baik ke kita. Kenapa? Kepimpinannya kok baik? Ya, karena supaya dia naik pangkat. Nah, berarti baikmu itu coba kamu pelase ya. Ada tujuan lain. Begitu. Dulu ini mute ya. Batu mute dong.
supaya nggak mengganggu konsentrasi. Kita lanjutkan dikit. Nanti di saya mana? Nah ini. Wa annal a'da'a kanu 'ala dhiddi ma'a dzalik min dzalika 'alal isyani. Nah, kalau musuh-musuh Allah yang disebut sebagai musuh Allah Ta'ala itu selalu berkebalikan dengan mukminin. Contohnya alal isyan. Si orang mukminnya melakukan alat taati, dia alal isyani. Ia melakukan melakukan kebaikan, malah dia tarkul ihsani, meninggalkan kebaikan. Ma'al gururi, tapi dia itu gurur. Gurur itu tertipu. Jadi yang kita bahas sebagai sok merasa religius, tapi sapi. Ya, mohon maaf, ini beberapa yang terkenal korupsi itu ternyata ya orangnya religius. Ya mohon maaf kalau kita bicara tentang agama dengan beliau-beliau kayaknya ya wah itu kita sak kuku irengnya seakan-akan begitu. Ya sedihnya lah gitu. Atau diajak bicara tentang idealisme, wah kayak sudah sendu langit, tapi ternyata jagoan-jagoan korupsinya di situ, dan yang menghancurkan rakyat kita, masyarakat kita ternyata ya orang-orang model seperti itu, dan kita sudah tahu tuh, sudah sering muncul di berbagai media dan kita sering dengar mereka siapa aja. Nah ini yang dia hati-hati oleh Tuhan supaya kita nggak sampai jangan sampai seperti itu. Wal amni min makrillah, selalu merasa aman dari segala ketentuan Allah. Wataman yang ala Allah, dan dia biasanya dia itu punya angan-angan dia itu orang yang dekat dengan Tuhan, orangnya Tuhan gitu loh. Nah, ini orangnya Tuhan. Wah, tari nafsik, hati-hati kita. Hati-hati milih teman, hati-hati milih kumpulan. Seperti wah tari nafsik suhbata khairil fariqaini. Mana yang kamu temani di antara kedua kelompok itu, kelompok yang memang dari sebagai orang mukmin maupun orang yang tidak mukmin itu. Pada sabu bihim, hati-hati kalau menyerupakan diri kepada mereka. Ya gimana pun kita itu selalu tanpa sadar akan menyerupakan diri kepada orang lain. Kita di dunia ini selalu mencari pola. Pola itu bentuk yang bisa kita ikuti. Sebentar ini ada yang bocor. Saya penting dulu. Ya pola yang kita ikuti itu siapa? Gitu. Selalu akan ada model-model pola. Ya sadar atau nggak sadar kita selalu mencari pola. Cara ngomong kita, cara bikin keputusan kita, cara menyampaikan kita, cara kita mentreatment suatu masalah, itu kita selalu mencari pola. Itu yang disebut sebagai tasabuh tadi. Tasabuh itu bukan yang menari-nari niru tarian itu, tasabuh itu menyanyi, bukan itu. Tasabuh ya pola-pola yang kita tiru dari orang lain itu. Nah, ternyata yang kita tiru itu hati-hati, kita lihat itu siapa itu. Saya pernah ketemu dengan salah satu teman ya. Teman saya itu ngomong kayak gini. Ya, katakanlah berapa puluh tahun, 10-20 tahun yang lalu tuh dia orang yang sangat idealis banget. Dan kemudian dia tinggal di kota besar, terus punya otoritas cukup besar. Tiba-tiba suatu hari ketemu saya, ini sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, bukan sekarang, ini supaya gak terlalu ada fitnah. Gini loh Gus, orang itu harus berubah, nggak boleh kayak gitu terus itu. Sekarang zamannya sudah kayak gini, kamu harus ikut apa model yang kayak gini. Kalau enggak kamu ketinggalan. Saya kaget, orang ini 10 tahun yang lalu ini idealis banget ini. Ngomong sama saya, kok jadi sekarang berubah kayak total begitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya itu diam. Tiba-tiba dinasihati. Ya saya tahu sih. Gak lama kemudian temannya itu ya, terkenal sebagai itulah. Ya apa sama aparat di Uber lah, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh, dipengaruhi oleh mereka. Tapi jangan sampai terpengaruh ya. Ternyata kita dipengaruhi. Dan saya terpengaruh. Ya. Kenapa kok dia kayak gitu? Supaya saya mau tasabuh kepada dia, menyerupai dia. Ini disebut tasabah. Ya. Sebagai kebiasaan manusia itu akan mencari model-model lain di luar dirinya untuk diikuti. Itu disebut tasabuh. Karena itu di hadis-hadis diterangkan man tasabbaha min qaumin fa minhum. Hati-hati kalau kamu menyerupai. Karena kalau menyerupai suatu kelompok, kamu akan ikut kelompok itu. Tanpa sadar akan mengikuti track record-nya dia. Dan itu sangat berbahaya bagimu. Nah, kalau itu kelompok yang baik, nggak apa-apa.
Oke. Ini kita disadarkan nih supaya agak gampang tasabuh, dan kalaupun tasabuh itu harus hati-hati kepada kelompok yang baik. Kalau tadi itu senang aja, saya agak shock waktu itu. Ini teman baik saya kok tiba-tiba mau ngajari yang jelek-jelek. Kita nggak boleh idealis lagi gitu. Waduh, gimana sih orang ini? Ya, padahal yang demikian ini dulu di tangannya dia sangat mantap lah, kok berubah. Pokoknya dia tasabuh kepada seseorang dan seseorang itu sangat mewarnai dirinya. Dan kelak ketika ketemu saya, dia berusaha supaya saya juga tasabuh pada dirinya. Mungkin ketemu teman saya yang lain juga begitu, akan disuruh tasabuh kepada dirinya. Ini hati-hati. Itu hadirin. Kemudian beberapa bagian lagi, ini masih ada 5 menit. Saya lanjutkan dikit supaya agak selesai pembahasannya. Wa'alam anna amanil maghfirah ma'al kasri wal batilah min adharri syai'in 'alal insani. Baik, amanil maghfirah sekali lagi orang-orang yang sok suci, yang sudah tadi disebut religius tapi gak lapo-lapo tadi itu biasanya ma'al kasri, itu memang rasa-rasen, males. Nggak mau dia menjalankan tugasnya, nggak mau dia menunaikan amanatnya. Sudah jelas-jelas ya. Wal batilah, dan yang dilakoni itu seringkali hal-hal yang sia-sia, sing kalau gunanya itu. Lapo-lapo. Padahal di tangannya itu otoritas penuh. Padahal di tangannya itu sumber daya banyak, duit ada. Ya, ini repot ini. Min Allah disya'in 'alal insan. Itu kelakuan seperti itu bahaya sekali. Udah dia merasa dekat surga, tapi gak lapo-lapo. Sudah dia merasa dosanya pasti terampuni, yang dia merasa, aku dicedek si A, aku dekat si B. Gak mungkin di akhir kelak soro, itu pasti di akhir nenteng. Tapi ternyata dia kelakuannya kasli tadi, gak lapo-lapo tadi, gak ngapa-ngapain. Pokoknya fasyat alal al-sinatil mukhlitin ahli hadis zaman. Itu zaman sekarang itu banyak yang model-model seperti ini. Al-sinatil mukhlitin itu ya lambene lamis. Apalah lamis itu bahasa Indonesianya. Mulutnya itu licin. Lidzalika tawal dan kalam. Karena itulah Said Abdullah Nadat membahas ini cukup panjang lebar. Fiha roja una ya Allah. Ya dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada kita. Ini fi alai minhum. Dan ada bah min ghaflatihi sehingga kita jadi sadar jangan sampai tergoda oleh rayuan gombal para sok agamis ini. Wa yastayqadha min tinggi dan kita bisa segera sadar kalau misalnya tersentuh. Indama ya'lam an nubuwah wa ahli shalah kanu fi nihayatil khauf minallah. Dan kita mesti tahu bahwa orang-orang yang dicintai Allah, para nabi dan kaum solihin, semuanya itu orang-orang yang nihayatul khauf minallah. Sangat-sangat takut kepada Allah. Karakternya itu justru orang yang betul-betul hati-hati. Hati-hati. Saya masih ingat waktu itu Habib Zainal Idris juga bincang-bincang dengan saya waktu beliau masih hidup. Beliau menyatakan, wah, tak berani saya Gus, tak berani saya Gus. Saya hati-hati betul, tak berani saya itu. Jadi waktu itu ada salah seorang yang ya tokoh-tokoh religius lah melakukan perbuatan yang kayaknya itu baik, padahal itu badai banget. Ngambil keuntungan untuk pribadinya dia, merugikan masyarakat. Saya harus hati-hati. Saya hati-hati. Kita harus hati-hati. Ya, itu hati-hati kepada Allah. Saking sungkannya kepada Allah SWT. Sungkan. Ini kalimat sungkan ini agak jarang kita dengar ini. Sungkan kepada Allah. Jarang kita dengar. Karena itu kita masih lihat bahwa di kitab ini ahlun nubuwah, yaitu para nabi, wa ahlus sholah, yaitu para solehin, punya karakter nihayatul khawfi minallah. Sangat hati-hati, sangat sungkan kepada Allah. Hatta kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sendiri pun yaqul pernah bersabda, "Lau akhadhani Allahu ana wa ibnu Maryam bima jannata hatani, ya'ni sababa wal ibham la'adzabna thumma lam yulimna syai'an." Rasulullah pernah menyampaikan seandainya aku dan ibnu Maryam, putra Maryam, maksudnya para nabi ini, termasuk putra Maryam yaitu Sayyidina Isa, bima jannatan hatani, ini kalau ditanya tentang perbuatan pada jari telunjuk dan ibu jarinya, alias seluruh yang beliau lakukan, la'adzabna. Ya ini kami akan disiksa. Artinya ketemu salahnya. Itu malam yulimna syai'an. Kemudian dia tidak menganiaya kami sedikit pun. Artinya kalaupun disiksa, siksanya Allah Ta'ala itu betul karena kesalahan kita. Allah Ta'ala tidak pernah dolim. Orang-orang yang di neraka itu disiksa pun itu
disesuaikan dengan kesalahannya masing-masing. Tidak ada orang yang tidak salah kok disiksa, nggak mungkin. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa pasti kamu disiksa dan Allah Taala nggak keliru nyiksa itu. Gitu. Ini Rasulullah sendiri padahal, apalagi yang bukan Rasulullah. Yang Rasulullah yang pemegang otoritas kebenaran aja itu masih mengatakan bahwa bisa jadi kita ini akan disiksa oleh Allah Taala dan bisa jadi akan ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Karena itu beliau intinya istighfar. Sehari pun 70 kali beliau istighfar ya. Istighfar ini menandakan bahwa beliau melakukan introspeksi diri sangat banyak sekali dalam setiap hari. Dikisahkan berapa? 70 kali. Nah, kita pun demikian. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibi an aibuhu, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Itu sebuah hadis yang terkenal sekali. Beruntung sekali orang yang sibuk dengan introspeksi kesalahannya sendiri daripada mencari-cari kesalahannya orang lain. Karena di dalam diri kita sendiri aja kesalahan itu banyak sekali. Meskipun kita sedang melaksanakan suatu kebaikan, itu ada kesalahannya di situ yang harus diistighfari. Model-modelnya seperti ini itu jangan dibilang bahwa kita ini bersih dari segala dosa. Karena ada aja. Karena itu kita harus intinya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nggak sendirian minta ampun, kadang minta tolong teman. Alhamdulillah ketika meninggal juga ada teman yang mau mendoakan ampunan. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu kan juga bagian dari solidaritas kita kepada sesama untuk memohonkan ampun. Kalau gitu Nabi penuh dosa. Nah, ini ungkapan pribadi Rasulullah ini. Jangan dibilang Nabi itu penuh dosa. Enggak. Nabi itu maksum. Maksum itu di cover, dilindungi, diproteksi dari segala dosa. Pun demikian, konsepnya Nabi sebagai manusia, kalau kita akan melaksanakan kebaikan itu ada aja kesalahan-kesalahannya. Dan itu kita patut mohonkan ampun kepada Allah. Jadi tawaduknya Rasulullah demikian, meskipun beliau bebas dari dosa, tapi tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mengajari kita supaya gampang untuk introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah. Wala syakka annal anbiya wal awliya a'rafu billahi wa bi karamihi al-'azim wa rahmatihi al-wasi'ah min ghairihim. Falam yabqa illa ayyakuna ahla at-takhlid wa tafrid aula bil khawfi min kulli wajhin wa ala kulli halin. Wala syakka dan tidak diragukan lagi bahwa para nabi, para aulia itu orang-orang yang paling makrifat kepada Allah. Makrifat kepada karomah. Karomah itu adalah kemuliaan ya, kemurahan Allah. Rahmati dan makrifat terhadap kasih sayang Allah yang sangat luas min ghairihim, daripada orang-orang yang lain. Falam yabqa illa yakuna ahli taklid. Tapi bagaimana dengan para ahli taklid, orang yang suka mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, tafrid, orang suka melanggar itu. Aula bil khaufi, tentu saja harusnya lebih takut lagi kepada Allah min kulli wajhin, dari segala penjuru. Dari segala aspek apapun harusnya lebih takut, wa ala kulli hal, dan segala keadaan tentu harus lebih takut lagi. Nah, kalau para nabi aja sudah nyatakan sungkan kepada Allah, apalagi yang tidak nabi, harus jauh lebih sungkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok sok merasa terampuni, sok merasa pasti surganya, sok sehingga melawan segala sunatullah, sehingga melawan apa istilahnya itu ya, tadi itu melanggar peraturan, terus nggak mau melakukan al-ihsan, kebaikan. Ini sekali lagi menjadi peringatan bagi kita bahwa banyak sekali di lingkungan kita saat ini, di akhir zaman ini, orang-orang yang sudah terkenal sebagai tadi religius, merasa orang itu terhadap agama juga kayaknya perhatian, terus ngomongnya juga idealis, tapi ternyata dia terhadap khairat, kebaikan itu gak lapo-lapo, tidak bersegera. Terhadap kejahatan, dia malah mendukung. Dengan harapan katanya itu kok dosanya pasti diampuni, jadi sudah orang surga. Nah, ini disuruh hati-hati. Kalau kita termasuk orang kayak gini, hati-hati. Nah, hati-hatinya bagaimana? Sungkanlah kepada Allah. Pada Allah itu harus sangat sungkan, sebagaimana misalnya kita sungkan kepada guru kita, kepada orang tua kita, ono rasa sungkan. Gak pantas gini nih, gitu. Dan tadi ada pesan-pesan sedikit bahwa
Janganlah kita memodusi Allah Subhanahu wa taala. Memodusi itu tujuannya sebenarnya bukan Allah taala tapi makhluk. Ini dulu pernah ada yang gambarkan lebih lucu lagi nih. Ketika masuk surga yang dicari pertama adalah bidadari. Kemudian gedung-gedung yang mewah, kemudian tanam-tanaman yang jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Padahal yang harus dicari pertama kan yang punya surga, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kalau orang dekat dengan Allah Ta'ala, ketika masuk surga yang dicari pertama apa? Ya Allah Ta'ala. Harus segera sowan dulu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal di surga kan diberi kesempatan untuk bisa melihat langsung kepada Allah Ta'ala. Rasulullah menyampaikan dalam berbagai riwayat itu manusia ketika masuk surga itu bisa melihat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini orang-orang yang memang tidak punya orientasi Tuhan, yang dicari adalah surga, yang dicari adalah bidadari, itu bisa ketahuan nanti. Begitu masuk surga yang dicari pertama ya bidadari itu. Nah, itu kalau bunuh diri, mencari bidadari itu 70 itu. Itu bunuh diri, bunuh orang, bunuh kehidupan, dirusak semua demi bidadari 70. Ya emang tidak Allah Ta'ala yang dituju. Nah, kalau yang dituju adalah keridhaan Allah Ta'ala itu sayang kepada hambanya, umat manusia itu sayangi. Ini kok malah menghancurkan kehidupan umat manusia. Dan bunuh satu orang itu seperti membunuh semua orang, membunuh kehidupan soalnya. Mari kita reorientasi lagi nih, reorientasi bahwa yang kita jadikan target goyah adalah Allah SWT. Demikian kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. نسألك علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jam 6. Jam 6. Tadi kalau ada yang tanyakan, saya persilakan sambil minum. Alhamdulillah. Merah banget. Pak Irfan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya minggu depan di Makassar kayaknya ya. Teman-teman dari Maluku Utara ya. Rabu, Pak. Rabu ya? Iya, Maluku Utara sama Gorontalo. Oh, sip. Kayaknya ketemu di sana nanti. Insya Allah, mudah-mudahan bisa jemput. Iya. Iya. Silakan hadirin, barangkali ada yang disampaikan, di sharing juga boleh. Sharing. Jam 6 ini. Mau nanya ini. Okay. Dengan Allah sebagai goya dengan sebagai wasilah tadi loh. Gimana ya rupanya supaya kita nggak terjebak Allah itu kita jadikan wasilah saja gitu ya. Kadang-kadang kan tanpa sadar itu ya. Kita nggak sadar ya. Pengennya pokoknya kita beramal ngelakoni wiritan, ngelakoni tindakan ngelakoni itu. Yang jalani sesuatu, poso ping piro itu semua tuh untuk tujuan cita-cita pribadi kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Ini sering kita lakoni itu. Bahkan sholat ini pun sebetulnya adalah wasilah menuju Allah, tapi kebalik kadang-kadang. Tak sholat biar saya ini terkabul cita-cita saya. Berarti targetnya itu cita-cita. Sholat ini cuman sekedar wasilah aja. Jadi Allah Ta'ala itu cuman sebagai perantara. Nah, ini mesti kita revisi ini. Reorientasi ini. Reorientasi adalah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana? Ini tadi disampaikan. Silakan Anda musari'at fil khairat. Ayo bersegera mengakoni rencana-rencana baik kita. Ayo dijalankan tindakan-tindakan mulia kita. Tapi ingat, didasarinya harus dengan khauf minallah. Sungkan kepada Allah. Nah, kita apa-apa diiringi dengan sungkan. Innalladzina yasha'una rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kalau di surat ini ya, Surat Al-Mulk ya. Innalladzina yasha'una rabbahum. Orang-orang yang sungkan kepada Allah, takutnya itu takut sungkan ya. Yakhshaun itu khosyah itu sungkan sekali. Tegan kepada Allah. Lahum maghfirati. Ini diampuni lah salah-salah tadi. Maghfiratu wa ajrun kabir, dan pahalanya besar. Jadi walaupun amalannya kecil, insya Allah pahalanya besar. Karena ketika menjalani adalah dengan sungkan kepada Allah. Malu kepada Allah, jangan sampai keliru. Jadi
takutnya itu bukan takut jangan sampai keliru lah. Gitu. Ya kan keliru mesti, ya tapi jangan sampai keliru. Hati-hati betul. Ibarat jalan di atas batu yang licin di tengah malam, gelap gulita, hujan deras, ya, itu lebih baik. Harus hati-hati kalau jalan itu. Ketemu, jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Aduh, malu saya. Ya bukan apa-apa, ya dosa, tapi lebih ke arah malunya, bukan karena dosanya. Sehingga kalaupun ke neraka pun bukan karena neraka sakitnya neraka, tapi malu kok bisa sampai neraka ya. Oh, pasti ceritanya saya ini. Waduh, ngawur juga neraka ini. Itu. Jadi bukan karena ingin masuk surga ya, karena memang sungkan sama Allah Ta'ala, akhirnya dikasih surga itu. Itu bukan karena targetnya itu. Jadi yang digedekan sekarang ini kalau bisa adalah menuju khosyahnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yakhshawna rabbahumnya ini kita gedekan sekarang ini. Itu. Oke, matur nuwun. Enggak. Monggo teman-teman barangkali ada yang sampaikan. Ya sekali lagi ilmu tua biasa ini. Yang tua-tua aja yang pelajarin, yang muda enggak. Padahal sebaliknya justru kalau dari muda kita punya konsep-konsep seperti ini, yaitu konsep ketuhanan secara lurus, garis lurus kepada Allah, enggak terkontaminasi, insya Allah itu akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Saya kapan hari ketemu sama anak-anak yang pekerjaannya itu yes, ya wes kan ini jamnya pulang ini, sudah tinggal pulang aja. Dulu ya saya kan dari pimpinan berapa puluh tahun ini, 25 tahun ya, 25 tahun ya bekerja ini. Alhamdulillah dijadikan pimpinan yang mulai level bawah sampai luar. Kadang-kadang saya ketemu orang, ini jamnya pulang. Lah, langsung pulang. Iya, ditinggal gitu aja. Loh, bukannya besok pagi ini akan ada orang menangis gara-gara pekerjaan nggak kamu selesaikan itu. Jadi dia nggak punya rasa empati sedikit pun, nggak ada rasa sungkan, nggak ada rasa takut. Mulai. Gimana sih, Bu? Ya ada perasaan taruh di mana perasaanmu itu? Tahunya pulang ya pulang. Padahal ini nggak bisa ditinggal harusnya. Ya oke lah, pulangmu ya penting, tapi coba pikirlah, ini satu tindakanmu itu berarti bagi sekian banyak orang yang semuanya itu mengharapkan kamu menyelesaikan ini. Tapi kan jamnya pulang, Pak. Aduh, payah. Jadi perasaannya dibuang sama sekali. Ini juga yang kita mungkin hari-hari ini masih kita lakukan, yaitu tidak ada perasaan apapun kepada Tuhan. Sehingga sholat itu seakan-akan sebagai ritual belaka, geleduk gitu aja. Nggak ada rasa sungkan. Padahal harusnya kan ketika Allahu Akbar sudah langsung, ya Allah, terima kasih Tuhan, saya kok dikasih kesempatan boleh sujud kepada Engkau. Enggak semua orang dikasih kesempatan. Enggak ada perasaan-perasaan seperti itu. Ya akhirnya hambar dalam beribadah ini. Subhanallah, alhamdulillah dalam. Sehingga kita ketika wiridan itu wiridan yang hambar. Makanya banyak teman yang kemarin ada yang tanya ke saya hari itu, saya punya wiridan, Mbak, baca apa? Sholawat berapa kali? 1000 kali. Kamu jalani? Ya kadang-kadang bolong. Terus gimana cara jalaninya? Nggak apa-apa sih, 1000 kali bagus. Tapi kalau sama sholawatnya itu transaksi sama Nabi, saya ini sholawat tuh Nabi. Dan saya punya keinginan, awas kalau nggak dikabulkan. Ya gitu. Akhirnya kok transaksi sama Nabi. Mbak Nabi ini dewe kok ngono ya. Nabi ini dewe kan kudune sungkan itu. Harusnya kalau dengan nabinya sendiri itu kan harusnya rasa sayang. Nabi itu sayang sekali kepada kamu. Kamu kok ke nabimu kok kayak gitu ya. Ya yang sungkanlah kepada nabimu itu. Waktu sholawat itu ya matur kepada Allah Ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, berilah salat kepada beliau Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu punya rencana besar, ingin mengangkat kalian bisa masuk surga. Nabi itu nggak tenang kalau sampai ada umatnya masih belum masuk surga, apalagi ketinggalan di neraka. Itu bingung Nabi itu. Nabi itu pengen semuanya ditolong. Nah, rencana besarnya Nabi ini mesti kita bantu. Dan Nabi juga nyampaikan, ayo ewangono aku, bantuin saya, doakan saya ini. Bacakan sholawat untuk saya. Bayangkan, ini saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Tetapi umatnya kayaknya mikir, Mas, sholawat ini harus ada kompensasi dong. Satu sholawat ya mestinya saya harus naik derajat 1 derajat. Minimal naik pangkat. Nah, sholawat yang ini ya setidaknya saya harus dapat duit lah dari situ.
Nah ini transaksional sama Nabi. mari kita revisi yang seperti ini. Mereka tadi bilang kamu 1000 kali. Oh kayak gitu mikirmu. Ini aja 10 kali, nggak usah 1000 kali. 10 kali tapi nikmatilah senikmat mungkin. Sambil kita koneksi dengan Nabi Muhammad. Nah, itu insya Allah itu kalau memang untuk kebutuhan mujarabmu ya insya Allah lebih mujarab itu. Tapi targetnya tetap kepada Nabi. Jangan kepada cita-citamu. Jangan kepada keinginan-keinginan pribadi. Ya, alhamdulillah, selawatnya sudah gak 1000 kali lagi, 10 kali aja. Tapi 10 kali mantap tapi. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad. Bila kedudukan yang mulia. Kedudukan mulianya Nabi itu kan justru mengangkat derajat kita. Makanya Nabi sebut kalau kamu salawat kepadaku sekali, Allah akan salawat kepadamu 10 kali. Nah, salawatnya Allah Ta'ala itu walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Walladzi yusalli alaikum, dia yang bersalawat kepadamu itu malaikat dan para malaikat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju terang benderang. Nah, itu efek dari kita senang kepada Kanjeng Nabi, maka kesulitan kamu itu akan dilepaskan oleh Tuhan, kegelapanmu akan diganti yang terang benderang. Jadi efeknya ke sana. Demikian. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan kita. Pamitan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sangat. Sampai ketemu di depan. Ketemu di depan.